Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu ada class, score, student. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang score. Jadi score ini menggunakan many to one, many to one ke dari student ke course. Oke, jadi ada banyaknya student pasti memiliki satu course, apa jurusan lah ya, satu ya pelajaran gitu. Lalu banyaknya pelajaran pasti memiliki student, jadi makanya di sini many to one, di sini juga many to one course. Oke, lalu dua-dua ini student ini memiliki score value, maka di sini dibuat public score. Di sini lalu disambungkan ke student. Jadi di sini sudah tertera nih di main class, yaitu nilai. Jadi untuk membuat dan menyimpan nilai. Uh, skor 1 sama dengan new score 95, student 1, skor 1. Itu maksudnya untuk membuat objek skor baru dengan nilai 95 yang terkait dengan student 1 dan skor 1. Lalu student 1 get scores, add skor 1 maksudnya menambahkan objek skor yang baru dibuat ke dalam daftar skor untuk student 1. Lalu skor 1 get scores dot add skor 1 itu untuk menambahkan objek skor yang baru didapatkan ke dalam daftar skor untuk course 1. Lalu di bawahnya session.save skor dalam kurung skor 1 untuk menyimpan objek skor yang baru dibuat ke dalam sesi biasanya untuk persistensi ke database. Nama saya Indira Renata Pangeran dengan NIM 239902335. Di sini akan menjelaskan terkait proyek Hibernate pada bagian nomor 2, yaitu dosen pembimbing akademik. Jadi di sini sudah ada 3 kelas, yaitu student, teacher, dan mini kelasnya. Kelas student di sini sudah dideklarasikan tabelnya dengan tabel bernama student dan memiliki foreign key user ID yang didapatkan dari tabel user. Ini sudah ada kolom student ID dan juga ada hubungan mini tuan dengan kolom supervisor ID, yang dimana supervisor ID ini adalah teacher ID yang didapatkan dari kelas teacher. Satu dosen itu akan membimbing beberapa mahasiswa. Dan di sini ada konstruktornya, konstruktor student, dan juga ada setter getternya. Sama seperti kelas student tadi, dibuatkan tabel bernama tabel teacher dan memiliki foreign key user ID yang didapatkan dari tabel user. Dan di sini juga sudah ada variabel private set student supervised. Setelah itu kita ke kelas minnya, yaitu kelas My Hibernate Project Java. Ini mengisi tabel teacher. Contohnya pada student 1 ini, student dengan nama Felix itu merujuk ke supervisor atau dosen pembimbing akademik ke teacher 1, yang dimana teacher 1 adalah ini. Kita run build successful, berarti menandakan bahwa programnya sukses. Dan lupa untuk mapping pada bagian user, student, dan teacher. Kita akan cek ke localhost-nya, tabel student. Di sini sudah ada student ID-nya atau NIM dengan user ID dan supervisor ID, yang dimana di sini menandakan student ID dengan NIM ini dibimbing oleh satu dosen akademik dengan ID supervisor 2. Dua tabel ini, student dan teacher, merujuk ke tabel user. Baik, itu adalah penjelasan dari saya terkait nomor 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih. Malam Pak Jos, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abian Aditya Tasigan dengan NIM 221401110. Sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai proyek kami. Saya akan menjelaskan tentang kelas student, yang dimana di proyek kami memiliki kelas student yang memiliki fungsi utama, yaitu untuk mencari nilai IPK rata atau GPA dari siswa. Yang pertama di sini kita dapat lihat menghitung IPK dengan 2 angka di belakang, koma, menggunakan rumus yang diberikan. Selanjutnya di sini kita memiliki fungsi untuk menghitung rata-rata nilai yang ditimbang dengan kredit, yaitu kita menghitung rata-rata nilai dengan membagi total skor dengan total kredit. Selanjutnya di sini ada fungsi mengubah rata-rata nilai dari skala 0 sampai 100 menjadi skala 0,4. Karena kenapa ada fungsi ini? Dikarenakan umumnya nilai itu memiliki nilai dari 0 sampai 100, namun di IPK kita hanya punya IPK dari 0 sampai 4, makanya kita mengubahnya menjadi skala dari 0 ke 4. Selanjutnya di sini ada memformat GPA dengan 2 angka belakang koma. Kita menggunakan string format untuk memformat IPK sehingga memiliki 2 angka belakang koma, kemudian mengembalikannya sebagai string. Di sini adalah main class dari project kami, yang dimana di sini ada baris 332 dan 333, yang dimana fungsi dari kedua baris itu, baris yang pertama itu untuk menampilkan IPK mahasiswa. Baris pertama mencetak IPK indeks prestasi kumulatif dari objek student ke konsol dengan format yang terstruktur. Baru di baris kedua menampilkan batas visual, yang dimana agar bentuk dari output rapi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Faisal dengan NIM 224111055. Kali ini saya akan menjelaskan UAS dari PBU kami pada bagian nomor 4.
Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian nomor 4, yaitu mencetak sebuah KHS atau transkrip ya. Jadi di sini pada bagian nomor 4, fungsi yang dibuat adalah print out score, di mana nanti di sini dia sebenarnya akan ngeprint semua skor-skor yang telah dikasih oleh student dengan berdasarkan kelas-kelas yang telah diikuti. Jadi di sini ada dua pilihan, if jika nggak ada skornya maka nanti outputnya dia tidak punya nilai atau tidak ada skor yang ada dari dia. Tapi di sini jika di-input sebuah skor dari 0 hingga 100, maka nanti dia pertama akan melakukan get course ID, dia akan mengambil ID course-nya itu atau kode course-nya, kode mata kuliahnya itu dengan nilai string kan. Kemudian di sini ada get course name, di mana di sini nanti dia akan mengambil nama dari course-nya yang telah diberikan nilai itu. Kemudian di sini dia akan mengambil integer dari get score-nya ini. Dia nantinya skornya itu kan dalam bentuk integer diambil ditaruh ke sini. Lalu outputnya itu melalui main class-nya, di mana di main class-nya ini dicetak bagaimana bentukan dari itunya. Jadi pertama-tama sesuai dengan template permintaan bahwa dengan bentuk course code, course name, dan score. Di sini nantinya KHS dari student tersebut. Kemudian di sini nanti akan ada student satu print out score. Jadi ya fungsi yang tadi dipanggil di sini di main class ini. Lalu dicetaklah nilai dari mahasiswa itu dalam bentuk seperti KHS. Jadi hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti seperti ini hasil KHS-nya. Jadi misalnya mahasiswanya ada KHS Yusuf, ini dia course code-nya dia mengikuti dua kelas yaitu machine learning dan game development. Jadi dia akan ada course code-nya, terus ada nama mata kuliahnya dan nilainya di sini dan juga total IPK. Jadi seperti KHS biasa. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian nomor 6, yaitu penambahan data. Jadi pertama-tama di sini diminta untuk melakukan penambahan data untuk 20 orang student, jadi 20 orang mahasiswa sudah berhasil ditambahkan di sini di main class-nya untuk dikirim ke database. Jadi database juga sudah menerima 20 orang mahasiswa baru dengan nama dan NIM yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya diminta untuk 4 orang dosen baru, jadi sudah berhasil juga menambahkan 4 orang dosen baru pada main class dan dikirim pada database. Di sini database sudah juga menerima 4 orang dosen baru. Kemudian selanjutnya ada 4 mata kuliah. Jadi 4 mata kuliah juga sudah dibuat, jadi ada 4 mata kuliah yang berbeda dan sudah berhasil ditambahkan. Kemudian juga pada database juga sudah berhasil masuk 4 mata kuliah tersebut yang berbeda berdasarkan kodenya, SKS dan mata kuliah. Kemudian kelasnya juga sudah dibuat, sini ada 4 kelas yang berbeda dengan tiap-tiap mata kuliah yang sudah ditambahkan dan juga dosen-dosennya juga sudah ditambahkan. Jadi pada bagian database-nya juga kelasnya itu sudah berhasil masuk, loh, ada kelasnya, dia course ID yang keberapa, maksudnya dia di course itu yang keberapa, lalu ditulis dia dan siapa yang mengajar sini. Nah, selanjutnya sebaran mahasiswa untuk mengikuti kelas secara acak. Jadi di sini kami sudah berhasil menambahkan mahasiswa mengikuti kelas secara acak. Dari misalnya di Kom A Game Dev ada 7 orang mahasiswa dari student 1 sampai student 7. Di sini dia student kelasnya database tersimpan di sini. Jadi setiap mahasiswa dari student 1, di sini dia student ID yang ke-6, jadi student ID yang mulai dari yang ke-6. Jadi di sini student ID yang ke-6 ini mahasiswa berarti student pertama dia telah mengikuti kelas ID, berarti kelas yang pertama itu Kom A Game Dev. Nah, kemudian selanjutnya nilai-nilai mahasiswa yang berbeda, 20 nilai mahasiswa yang berbeda. Jadi kami juga sudah menambahkan 20 nilai lagi yang berbeda pada mahasiswa-mahasiswa itu. Kemudian di sini skornya juga sudah berhasil dimasukkan, skor-skornya ada 20 nilai pada mahasiswa-mahasiswa dengan berdasarkan kelas yang diikutinya. Jadi ada 20 nilai sudah berhasil ditambahkan. Baik, terima kasih telah mengikuti penjelasan codingan UAS PBO kami. Kami berharap penjelasan ini memberikan pemahaman yang bermanfaat. Kami juga mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami, terutama karena tidak dapat menyelesaikan pada nomor 5. Semoga kedepannya kami dapat memberikan yang lebih baik. Jadi terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.